CPU sendiri merupakan pengendali utama dari seluruh aktivitas mikrokontroler. CPU bertugas melakukan eksekusi program dan melakukan koordinasi dengan bagian lain dari mikrokontroler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube Kuliah Teknokrat. Perkenalkan, nama saya Jaka Persada Sembiring. Untuk pertemuan ini, di video ini, saya akan menjelaskan tentang materi mikrokontroler. Oke, apa sih mikrokontroler? Ya, mikrokontrol adalah suatu IC dengan kepadatan yang sangat tinggi, di mana semua bagian yang diperlukan untuk suatu kontrol itu sudah dikemas dalam satu keping, yaitu berbentuk chip. Kemudian kita masuk ke bagian-bagian mikrokontroler. Nah, yang pertama ada unit memori, yang kedua ada CPU atau Central Processing Unit, kemudian yang ketiga ada bus, kemudian yang keempat ada unit input-output, kemudian yang kelima ada pembangkit clock osilator, dan yang keenam ada unit timer atau counter, dan yang ketujuh ada piranti tambahan, dan yang terakhir ada program. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tentang unit memori. Di mana unit memori sendiri adalah bagian dari mikrokontroler yang berfungsi untuk menyimpan data. Kemudian ada tiga hal yang perlu diperhatikan mengenai memori, yaitu yang pertama ada alamat, di mana alamat sendiri adalah lokasi tempat memori berada. Kemudian yang kedua, data adalah isi dari memori yang akan diakses. Kemudian yang ketiga, jalur kontrol atau jalur kendali, di mana jalur ini berisi perintah CPU apakah suatu lokasi memori akan dibaca atau ditulis. Kemudian kita masuk ke sifat-sifat dari memori, di mana yang pertama, di mana memori dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama memori bentuknya volatile atau memori menguap, di mana sifat memori yang akan hilang jika catu daya dimatikan. Kemudian memori jenis ini dikenal juga sebagai RAM, yaitu Random Access Memory. Yang kedua, memori tidak menguap atau non-volatile memory. Memori jenis ini tidak akan hilang jika catu daya dimatikan. Memori jenis ini dinamakan ROM atau Read Only Memory. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu CPU, di mana singkatan dari CPU sendiri adalah Central Processing Unit. CPU sendiri merupakan pengendali utama dari seluruh aktivitas mikrokontroler. CPU bertugas melakukan eksekusi program dan melakukan koordinasi dengan bagian lain dari mikrokontroler. Dalam mikrokontroler terdapat ALU, yaitu Arithmetic Logic Unit, di mana ALU sendiri bertugas untuk melakukan perhitungan aritmetik atau aritmatika serta fungsi dari logik atau fungsi logika. Selain itu, di dalam CPU terdapat memori yang sementara bisa diakses selama proses eksekusi sedang berlangsung. Nah, proses ini disebut sebagai register. Kemudian kita masuk poin ketiga, yaitu bus. Bus sendiri adalah jalur-jalur fisik yang menghubungkan CPU dengan unit lain dari mikrokontroler. Nah, jalur-jalur ini tergabung dalam satu grup, di mana jalur inilah yang disebut sebagai bus. Kemudian kita masuk ke poin yang keempat, yaitu input-output. Nah, input-output itu digunakan untuk mengontrol dan menerima data dari lingkungan luar. Kemudian yang kedua, ada macam interface input-output sendiri yang biasa digunakan. Yang pertama, ada input serial, yaitu standar RS-232 atau UART, digunakan untuk komunikasi dengan personal komputer atau PC.
Kemudian yang kedua, interface parallel I/O atau input output. Nah, setiap pabrik biasanya mengeluarkan nama sendiri, yaitu ada PIA, ada Motorola, ada juga PPIA dari Intel, kemudian ada PDC dan Rockwell. Oke, kita masuk poin yang kelima, di mana pembangkit clock oscillator. Nah, untuk rangkaian osilator pada microcontroller itu berfungsi sebagai penyedia clock. Nah, biasanya clock ini digunakan untuk microcontroller untuk dapat mengeksekusi atau memproses instruksi program secara serempak atau secara sinkron. Nah, frekuensi clock yang dibangkitkan oleh osilator akan menentukan waktu yang diperlukan oleh microcontroller untuk mengeksekusi suatu instruksi atau suatu perintah. Oke, kita masuk ke poin yang keenam, di mana ada unit timer atau counter. Nah, timer digunakan untuk keperluan menghasilkan, di mana delay atau waktu tunda yang berfungsi untuk keperluan operasi, pewaktuan, dan kontrol. Kemudian yang kedua adalah mencacah pulsa, kemudian mengetahui keberadaan proses yang sedang berlangsung, dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke poin yang ketujuh, yaitu komponen tambahan. Nah, di mana komponen tambahan sendiri pada microcontroller, selain komponen standar, ada juga yang namanya komponen tambahan dengan fungsi tambahan pula. Nah, contohnya komponen tambahan adalah ada ADC, yaitu Analog Digital Converter, yang berfungsi untuk mengubah dari sinyal analog ke sinyal digital. Nah, ADC dan komparator itu sebagai penghubung ke sistem analog. Nah, kemudian ada yang namanya PWM. Nah, PWM sendiri adalah Pulse Width Modulation, di mana format sinyal output microcontroller yang nilainya dinyatakan dalam bentuk lebar pulsa. Nah, PWM sendiri digunakan untuk pengendalian kecepatan motor atau penggerak sebagai outputnya. Yang kedelapan, ada program atau perangkat lunak, di mana microcontroller adalah piranti yang harus diprogram supaya dapat bekerja. Nah, di mana program microcontroller ditulis dalam berbagai bahasa. Nah, program untuk microcontroller sendiri itu harus dikompilasi agar mendapatkan hasil file yang dapat dieksekusi dengan ekstensi hex ataupun file. Nah, kemudian di-download ke dalam memori program dengan perantara sebuah programmer. Kita masuk ke microcontroller. Microcontroller bekerja harus diprogram, di mana bahasa pemrograman microcontroller ini masuk ke kategori low level programming. Ada dua bahasa yang digunakan. Yang pertama ada bahasa mesin, yaitu machine language dengan contoh EP2732B pada Motorola, kemudian ada MC68H, C908GP32, atau MC68705U3. Dan yang kedua, ada yang namanya bahasa perakit atau bahasa rakitan. Dalam bahasa Inggris itu disebut dengan assembly language. Contohnya ada ISM51 untuk microcontroller, 89C51 produksi dari Intel. Oke, kita masuk ke interupsi. Interupsi adalah suatu permintaan khusus kepada mikroprosesor untuk melakukan sesuatu. Bila terjadi interupsi, maka komputer akan menghentikan dahulu apa saja yang sedang dikerjakan oleh mikrocontroller atau mikroprosesor itu sendiri, dan melakukan apa yang diminta oleh yang melakukan interupsi. Nah, microcontroller sendiri adalah single chip yang memiliki kemampuan untuk diprogram dan digunakan untuk tugas-tugas yang berorientasi kontrol atau kendali. Nah, microcontroller datang dengan dua alasan utama. Yang pertama, kebutuhan pasar. Yang kedua, perkembangan teknologi baru. Yang dimaksud dengan kebutuhan pasar adalah kebutuhan yang luas dari produk-produk elektronik akan perangkat pintar sebagai pengontrol dan pemroses data. Sedangkan yang dimaksud dengan perkembangan teknologi baru adalah perkembangan teknologi semikonduktor yang memungkinkan pembuat chip dengan kemampuan komputasi
yang sangat cepat, bentuk yang semakin unggul, dan harga yang semakin murah. Oke, kita masuk ke perbedaan microcontroller dengan microprosesor. Oke. Ditinjau dari segi arsitekturnya, microprosesor hanya merupakan single chip atau CPU. Sedangkan microcontroller sendiri dalam IC-nya, selain CPU juga terdapat device lain yang memungkinkan microcontroller berfungsi sebagai suatu single chip komputer. Dalam sebuah IC microcontroller telah terdapat ROM, RAM, EEPROM, serial interface, dan parallel interface, serta ada timer, interrupt controller, converter analog to digital, dan lainnya, di mana tergantung dari feature yang melengkapi microcontroller tersebut. Oke, kita masuk ke perbedaan kedua atau lanjutan. Sedangkan dari segi aplikasinya, microprosesor hanya berfungsi sebagai central processing unit yang menjadi otak dari komputer. Sedangkan microcontroller dalam bentuknya yang mungil atau kecil pada umumnya ditunjukkan untuk melakukan tugas-tugas yang berorientasi kontrol pada rangkaian membutuhkan jumlah komponen minimum dan biaya yang rendah atau low cost. Oke, sekarang kita melanjutkan ke aplikasi microcontroller. Oke, microcontroller sendiri digunakan mulai dari mainan anak-anak, perangkat elektronik, perangkat rumah tangga, perangkat pendukung otomotif, perangkat peralatan industri, peralatan telekomunikasi, peralatan medis dan kedokteran, serta sampai dengan pengendalian robot serta persenjataan militer. Beberapa keunggulan dari alat-alat yang berbasis microcontroller yaitu yang pertama, memiliki kehandalan yang tinggi atau high reliability dan kemudahan integrasi dengan komponen lain. Atau dalam bahasa Inggris itu disebut high degree of integration. Yang kedua, ukuran yang semakin dapat diperkecil atau reduction in size. Keunggulan yang ketiga, penggunaan komponen dipersedikit yang akan juga menyebabkan biaya produksi dapat semakin ditekan. Kemudian yang keempat, waktu pembuatan lebih singkat sehingga lebih cepat pula dijual ke pasar sesuai kebutuhan. Yang kelima, ada konsumsi daya yang rendah. Selanjutnya adalah microcontroller AT89S52. Nah, microcontroller ini terdiri dari 40 pin input-output, di mana selain pin input-output sendiri, itu ada pin yang digunakan sebagai input catur daya dan input sebagai komunikasi. Nah, kita masuk ke kegunaan dari microcontroller. Nah, kegunaan dari microcontroller pada umumnya banyak digunakan untuk aplikasi sistem kendali atau monitoring. Misalnya, alat kontrol penampil tulisan, kemudian sistem pengukuran jarak jauh dengan telemetri, ataupun berbagai mainan anak-anak dan sistem elektronika lainnya. Oke, kita masuk ke blok diagram mikroprosesor. Nah, di sini dapat dilihat ada gambar CPU, kemudian ada lagi RAM, yaitu Random Access Memory, kemudian ada ROM, Random Only Memory, kemudian ada I/O Input Output, dan dilengkapi dengan data bus, serta ada address bus. Nah, kita masuk ke blok diagram microcontroller, itu ada CPU, ada RAM, ada ROM, kemudian input output port, serial port, timer atau counter, kemudian ada program aplikasi. Nah, berikut ini adalah microcontroller MCS51. Nah, microcontroller ini dengan arsitektur MCS51 merupakan salah satu jenis arsitektur microcontroller yang paling lama atau paling jadul ya. Paling populer dan paling banyak digunakan di dunia. Nah, arsitektur ini dikeluarkan pertama kali oleh Intel dan kemudian menjadi banyak dipakai dan dipelajari di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, microcontroller MCS51 banyak dipakai karena telah lama populer.
mudah untuk didapatkan dan harganya juga tergolong murah. Berbagai seri microcontroller berarsitektur MCS51 telah diproduksi oleh berbagai vendor dan digunakan di dunia sebagai microcontroller yang bersifat low cost dan high performance. Antar seri microcontroller berarsitektur MCS51 memiliki beragam tipe dan fasilitas, namun dari kesemuanya memiliki arsitektur yang sama dan juga set instruksi yang relatif tidak berbeda. Nah, berikut ini ada tabel perbandingan beberapa seri microcontroller MCS51 buatan Atmel. Ada seri AT8S51 contohnya, yaitu dengan flash 4 KB, kemudian RAM-nya 128, kemudian EEPROM-nya, pin I/O, timer, user, dan lainnya. Demikian pertemuan kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe kanal YouTube Kuliah Teknokrat. Saya Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.